Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan perpajakan. Pada Sabtu 10 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor pajak Jakarta Utara dan mengamankan 8 orang yang diduga terlibat dalam pengurangan kewajiban pajak secara ilegal. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. 8 orang yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif bersama sejumlah barang bukti berupa uang. Hingga batas waktu 1 kali 24 jam, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak sebelum menetapkan status hukum mereka. Kasus ini mencuat di tengah sorotan terhadap penerimaan pajak nasional. Hingga akhir 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat belum mencapai target APBN. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa praktek korupsi di sektor perpajakan turut berkontribusi terhadap kebocoran penerimaan negara. OTT ini sekaligus menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah nama pejabat pajak telah terseret perkara suap, gratifikasi, hingga pencucian uang. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan integritas masih menjadi tantangan serius di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pengembangan perkara, KPK mengusut dugaan rekayasa sistemik dalam penetapan pajak bumi dan bangunan milik PT Wanatiara Persada. Nilai pajak perusahaan tersebut diduga dipangkas secara drastis dari sekitar 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Dari 8 orang yang diamankan, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai pajak di KPP Madya Jakarta Utara, pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, hingga pihak swasta dan konsultan pajak. KPK menduga praktek ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan koordinasi lintas unit hingga ke kantor pusat. Penyidikan berlangsung dengan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor perusahaan dan kantor pusat Ditjen Pajak. KPK menyita dokumen perpajakan, bukti pembayaran, kontrak, serta barang bukti elektronik seperti laptop dan ponsel. Penyidik juga menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak di lingkungan pajak. Dari 1 wajib pajak saja, negara diperkirakan berpotensi kehilangan penerimaan hingga puluhan miliar rupiah. Kasus ini mengungkap modus yang dikenal sebagai skema all-in. Dalam praktek ini, petugas pajak dan wajib pajak bersepakat memangkas kewajiban pajak dengan imbalan tertentu. Pada perkara PT Wanatiara Persada, pajak yang semestinya mencapai 75 miliar rupiah dipangkas menjadi 15,7 miliar rupiah disertai dugaan suap sekitar 4 miliar rupiah. Dana suap tersebut diduga disamarkan melalui kontrak fiktif jasa konsultasi pajak agar tampak legal secara administrasi. KPK juga menyita uang tunai, valuta asing, dan logam mulia dengan total nilai miliaran rupiah yang diduga berasal dari praktek serupa dengan wajib pajak lain. Pemerintah menyatakan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mengintervensi penyidikan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Meski begitu, Kementerian Keuangan tetap memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terlibat sebagai bentuk pemenuhan hak aparatur sipil negara. Opsi rotasi hingga penempatan khusus juga disiapkan sebagai bagian dari pembenahan internal. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan tidak menoleransi korupsi dan siap bekerja sama dengan KPK. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, menutup celah negosiasi transaksional, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Penyidikan masih terus berkembang dan KPK membuka peluang adanya tersangka baru. Publik ini menanti
sejauh mana kasus ini akan mengungkap praktik korupsi yang selama ini diduga menggerogoti penerimaan negara.